Selamat sore rekan-rekan sekalian yang ada di pelataran Bentara Budaya Jakarta. Saat ini kita bertemu dengan Daniel Ko sebagai seniman yang sedang berpameran di ruang utama Bentara Budaya Jakarta. Daniel Ko didampingi oleh Asmujo Jono Rianto, dia seorang dosen di Institut Teknologi Bandung, dosen seni rupa. Kali ini berkenan menjadi kurator pameran Owalah, pameran tunggal Daniel Ko. Daniel Ko, ya kita nanti berkenalan sendiri ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin akan lebih afdol ketika saya meminta, sedikit hujan ya. Ya tambah dingin, kita merapat di tenda ini atau di tenda masing-masing. Bertambah hangat. Saya Nawatunggal akan memoderatori diskusi sore hari ini sebagai ya saya dikoreksi bukan diskusi tapi bincang-bincang dalam frame Palmerah Yuk. Ini agenda rutin tiap Jumat ya. Makan-makan sambil ngobrol. Ngobrol yang denger. Ya, bincang sore hari ini kita akan mengupas mengenai tema atau judul yang dipilih oleh Daniel Ko, yaitu Owalah. Owalah _2, menangkap kejutan-kejutan sosial di masyarakat urban. Masyarakat urban berarti masyarakat rural tanpa kejutan ya. Padahal kadang masyarakat rural kejutannya lebih dahsyat ya. Tetapi kita akan membingkai kejutan-kejutan sosial yang ada di masyarakat urban. Sebelum menuju ke situ, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya akan meminta, lebih baik meminta Asmujo dulu untuk berkenalan dan mengapa dia bisa menjadi kuratornya Daniel Ko, kemudian Daniel Ko akan menjawab sedikit sambil berkenalan. Saya minta Mas Asmujo untuk menyapa teman-teman yang ada di pelataran Bentara Budaya Jakarta. Silakan. Halo. Ya, terima kasih Mas Nawa. Sebetulnya kalau berkenalan tuh senimannya dulu ya, yang lebih penting. Kurator mah nggak penting. Enggak lah kurator. Jadi kalau ditanya kenapa saya menjadi kuratornya Mas Daniel, biasanya ya kalau kurator sih karena diminta ya. Diminta sama Mas Daniel. Gitu Mas Nawa, diminta sama Mas Daniel. Tapi juga sebetulnya agak saya luruskan dikit. Sebenarnya kadang-kadang kalau dalam hal ini saya lebih tepat tidak dikatakan menjadi kurator dalam pengertian yang lebih proper ya. Karena biasanya kalau kurator itu apalagi pameran tunggal itu terjadi diskusi yang cukup panjang dalam menyiapkan karya-karyanya gitu. Nah, kalau Mas Daniel ini kan sebetulnya karya-karyanya sudah jadi, sudah pasti. Jadi saya sebagai kurator hanya meletakkan konteksnya saja gitu loh. Apa sih pentingnya karya-karya Mas Daniel ini dalam katakanlah konstelasi seni rupa kontemporer Indonesia gitu. Jadi itu. Jadi Mas Daniel kalau mau dideskripsikan gitu, Mas Daniel ini memang kemudian salah satu seniman yang dalam peta seni rupa kontemporer Indonesia ini agak agak di luar Medan lah kurang lebih disebut. Di luar Medan itu karena pertama dia sendiri memang cukup lama tinggal di luar negeri. 10 tahun lebih terakhir ini tinggal di Ubud, tapi juga masih sering melanglang buana. Jadi masih sering juga berkarya di Jerman, di Spanyol, mungkin juga di Turki dan di tempat-tempat lain gitu. Nah terus kedua saya rasa kenapa dia di luar lapangan karena
cara berkaryanya atau metode berkarya atau gagasan berkaryanya juga agak berbeda dengan kebanyakan seniman kontemporer di Indonesia ya. Nah yang ketiga juga karya-karyanya walaupun representasi itu tidak direct pada kondisi spesifik di Indonesia gitu loh. Tapi bisa dikatakan pada kondisi manusia secara umum di dunia gitu. Nah yang keempat yang saya rasa menarik dari Mas Daniel ini adalah bahwa walaupun karya-karyanya itu merepresentasikan persoalan tapi tidak direct gitu. Jadi kalau biasanya seniman itu kan merepresentasikan itu kan artinya menampilkan sebuah persoalan. Nilai-nilai yang kemudian sengaja digubah seniman untuk bagaimana melihat persoalan itu gitu. Nah Mas Daniel ini sebetulnya justru antara keprihatinannya, jadi saya sebut keprihatinannya terhadap manusia itu diperlihatkan dalam mungkin perangainya, tingkah lakunya atau ucapan-ucapannya gitu. Nah tapi di karyanya sendiri justru gambaran tentang manusia yang sesungguhnya dia sebut dia tidak terlalu menyukai manusia, tidak terlalu menyukai dunia ya. Kalau kita nyebut dunia kan sebut dunia manusia ya. Itu ya disimpan aja, tapi karya-karyanya justru kemudian menggambarkan sebuah dunia fantasi. Nah menariknya dunia fantasi ini memang berangkat dari keperasaan resahnya terhadap dunia manusia gitu. Terima kasih Mas Asmujo, tepuk tangan untuk Mas Asmujo. Perkenalan yang bablas sedikit dengan konten-konten yang dimaksud. Ya, kita akan bertegur sapa dengan senimannya Daniel Ko. Saya ingin bercerita. Saya pernah ditugasi meliput di Venice di Italia. Di sana ada program ngobrol seperti ini. Namanya saya lupa karena pakai bahasa Italia, tapi kira-kira seperti inilah, Palmerah yuk gitu kira-kira. Kita makan santai ringan bersama seniman, tetapi bayar mahal. Ini bayar juga sih ya, teman-teman bayar ke mau makan apa lalu membayar. Ya ini kurang lebih sama yang pernah saya rasakan pada waktu saya meliput di Venice Biennale waktu itu, untuk hadir satu meja dengan seniman lalu menikmati dia bercerita, kita makan. Ya kita boleh tanya juga sedikit bertanya karena biasanya seniman kalau diminta bercerita dia ceritanya panjang lebar. Baik, kita akan mendengar siapa Daniel Ko dari orangnya langsung dan perjalanan hidupnya hingga detik ini sampai di meja kotak Palmerah yuk. Silahkan Daniel Ko. Ya, selamat sore, salam damai dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya gimana, kalau di Eropa itu ada yang seperti namanya begini, bincang-bincang gini di ruang makan, itu biasanya di galeri, namanya artist dinner. Itu setelah pameran dengan kurator-kurator, dengan beberapa kolektor dan kurator, kita bincang-bincang tentang seni. Itu sebenarnya satu taktik penjualan aja sebenarnya. Ya kenapa saya tema owalah saya pilih itu karena owalah itu satu kata-kata yang udah mendarah mendarah daging ke seluruh orang ya, ke seluruh masyarakat. Owalah itu bisa jadi kata-kata kegaguman atau kata-kata yang kepercayaan. Oh alah gitu aja dipamerin. Oh alah senimannya gila aja datang di sini diundang gitu. Ya. Yang Asmujo ini udah banyak sekali bercerita tentang aku. Apalagi yang harus saya ceritakan. Menurut saya manusia itu binatang yang paling goblok di dunia itu ya. Karena menghancurkan habitat dia sendiri. Ya. Semua binatang enggak segoblok manusia. Maka itu dalam karya-karya saya jarang sekali ada manusia-manusianya karena menurut saya ya itu tadi.
ya terlalu munafik ya, dia nggak tahu tentang kedewasaan. Apa itu dewasa sebenarnya? Udah dari kata-kata dewa, tapi bukan dewa dia. Apalagi pakai esa yang Maha Esa ya. Kalau yang semuanya udah tahu dengan dewa dan sa, sebenarnya kan nggak harus menghancurkan habitatnya dia sendiri ya. Ya, saya banyak tampilkan pohon karena pohon itu simbol kehidupan. Kalau pohon itu yang terakhir ditebang dalam dunia ini, kita sudah game over pasti. Nggak ada lagi kehidupan. Dia nggak akan menyumbang oksigen ya, dan nggak akan menyaring lagi. Saya pernah 14 tahun yang lalu diundang konferensi seni dan lingkungan di Guatemala. Dihadirin 150 negara dan kurang lebih 170 seniman dalam waktu 5 hari. Hari pertama, hari kedua, orang kulit putih itu selalu agresif ya. Ini pohon jangan ditebang, ini pohon ini semua. Kalian orang-orang Brasil, Asia Tenggara, pohon itu paru-parunya dunia, jangan dihancurkan, bla 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 bla. Hari ketiga saya mulai ikut bicara, saya ngomong, kalian ini mengkritik kita, kalian itu kalau duduk makan di mana? Di bawah, di atas tanah atau di atas meja. Kalau masih pakai meja dan kayu, tutup mulut kalian, saya ngomong. Ya. Kalian lihatlah, Eropa itu kalian hancurkan pohonnya sampai gundul semua. Ya. Jangan hanya ngomong aja, kasihlah kontribusi untuk negara-negara yang punya paru-paru. Kalau itu penting enggak, lakukanlah gitu loh. Maka itu saya banyak pohon-pohon yang saya buatkan dan banyak naga. Naga itu satu simbolik, enggak tahu binatang apa sebenarnya dia. Kalau di negara Asia disembah-sembah dia karena membawa berkah, membawa perkeuntungan. Kalau di Eropa dibunuh dia karena penculik putri dia. Maka itu naga itu bingung dia tuh ngapain dia. Itu sebenarnya simbol kepada kita yang simbol dualisme ya, antara ya dan enggak. Udah sekian dulu aja, nanti terlalu banyak. Nah bener kan, diminta berkenalan ngomongnya sampai kemana-mana. Itulah seniman. Kita baru tahap perkenalan. Saya disodori tema menangkap kejutan-kejutan sosial. Nanti saya akan bertanya kepada Mas Mujo, kepada Daniel Ko tentang karya yang dipamerkan. Ya barangkali mungkin kejutan-kejutan sosial itu masih di taraf gagasan. Atau mungkin saja sudah divisualisasikan menjadi sebuah karya. Saya akan kembali menanyakan kepada Daniel Ko. Tapi sebelumnya Daniel Ko tahu nggak tema bincang sore hari ini? Enggak begitu tahu sebenarnya, tapi enggak apa-apa karena hidup itu penuh surprise ya. Ya, bincang sore kali ini temanya adalah bagaimana kita menangkap kejutan-kejutan sosial yang ada di ruang pamer sana atau di kepalanya Daniel Ko. Ya, kadang karya kontemporer tidak harus menjadi karya secara fisik ya, karya yang setuju nggak? Kadang berhenti di kepalanya seniman itu juga menjadi sebuah karya juga. Itu kurang sajen mas namanya. Itu kurang sajen mas, jadi berhenti di kepala dia. Oke, katanya Daniel Ko ketika konsep atau gagasan mengendap di kepala dan tidak bisa dituangkan menjadi sebuah karya visual, itu namanya kurang sajen. Oke. Kita menuju ke owalah dulu. Bagaimana owalah ini bisa memberi arti, bisa memberi makna bagi Daniel Ko dan syukur yang hadir di sini, syukur yang hadir tadi malam, syukur siapa saja yang melihat karya-karya Daniel Ko. Silakan, owalah itu maknanya apa, bermakna bagi pengunjung seperti apa? Silakan. Ya, saya ulang lagi tentang owalah. Owalah ya seperti mikrofon yang kita pakai ini sekarang ada problemnya. Owalah mikronya aja nggak bisa dipakai, mungkin sudah disensor dari alam itu. Ya, owalah mau bicara aja susah sekali. Ya, owalah itu sebenarnya
Ya seperti yang aku udah katakan tadi, itu kata-kata yang seperti takjub atau enggak percaya, semuanya jadi satu. Kalau tentang tema yang saya ambil owalah itu, saya ingin mengatakan, gitu aja kamu pamerin loh owalah, gambar berwarna-warni aja, anak saya juga bisa itu. Ya. Tapi yang saya maksudkan bukan tentang warna-warninya aja, tapi yang saya maksud tangkaplah apa yang dibalik karya-karya itu. Kalau udah mendekatin dan mengetahui kan pasti ada kata-kata oh walah ternyata begitu toh karyanya. Ya. Saya inginkan dengan warna yang warna-warni ini mengasih virus untuk yang datang dan mengatakan oh saya sudah terinfeksi dengan kebahagiaan. Maka itu karya saya kasih nama Happy Art. Ya mungkin Amusjo lebih walahnya lebih persis dari saya. Kalau seniman itu kalau ceritakan hanya ngawur aja sebetulnya. Kalau kurator kan lebih persis dia. Aku tadi ngomong kurang sajian, seperti aja kalau kita buat wayang. Wayang itu untuk saya yang tradisi itu udah kontemporer dan udah surrealis sekali. Dan untuk kalau membuat wayang itu bukan hanya membuat aja, kulit direndam atau ditata, tapi banyak prosesnya. Yang mau membuat wayang itu bertapa dulu kah, membuat inilah itu semuanya. Jadi wayang itu selalu hidup untuk saya. Kalau orang Bali mengatakan ada taksunya. Oke. Cukup jelas tentang owalahnya ya. Owalah mungkin menjadi pengalaman keseharian, menjadi kosakata keseharian dan Daniel Ko berhasil menjumput menjadi sebuah ya metafora penting ya, yang bisa divisualkan menjadi berbagai macam figur di situ. Saya mengamati tadi malam, sekarang juga bisa sih. Itu ada istilah-istilah yang mengacu ke sosok kepala besar, hidungnya seperti berbelalai, ada lepet, leparlan, lestar. Bacanya benar nggak itu? Ya benar. Kenapa kepala-kepala besar? Karena kepala besar itu otaknya makin besar dan kapasitas untuk memorinya ke dalamnya lebih dalam, lebih besar. Kita itu butuh kepala-kepala besar yang untuk berpikir panjang. Bukan hanya berpikir sejengkal aja. Maka itu banyak saya kepala-kepala besar yang saya buat. Ya. Baik, saya akan meminta Mas Asmudjo untuk ya sedikit menjelaskan yang bahasa manusia lah, jangan bahasa planet. Ini Daniel Ko ini nerangin saya juga agak pusing juga. Jadi Leparlan ini siapa sebetulnya? Leparlan itu saya berkenalan dengan seorang Spanyol yang namanya Perdi sebenarnya. Tapi karena dia mukanya seperti Parlan, saya ngomong Parlan aja saya kasih nama. Parlan itu apa Mas? Parlan itu nama orang dari Perdi. Ya kalau laki-laki kan tole dari bahasa Jawa, Perdi, Parlan itu loh ya. Dia seorang Spanyol yang lucu sekali dia. Tak bisa terangkan, dia kawan seniman dari Barcelona yang hidupnya tragis sekali. Ini mic-nya nggak nyala semua. Pada suatu sore kita duduk di kafe dengan 5 orang. Saya orang Asia sendiri, yang 4 orang Spanyol. Dan si Perdi itu mengatakan jam 3 mau pulang, mau siesta. Kita kenal Perdi itu nggak pernah siesta orangnya, nggak pernah tidur siang. Tapi waktu itu mengatakan aku pulang, aku siesta. Nanti kalau jam 5 kali aku nggak datang, ya udah katanya. Setelah jam 6 si Perdinya nggak datang, akhirnya kita berempat memutuskan ke studionya karena nggak jauh, jalan kaki hanya 10 menit. Ternyata Perdi sudah ketimpa balok dari atasnya di studionya. Tragis sekali kan itu. Mati. Oke, kalau gitu sekalian kita minta penjelasannya. Lestar itu siapa? Lestar itu bawa mic-nya. Lestar itu kita seseorang kan selalu ingin jadi star. Saya pun juga ingin jadi star kan. Tole star gitu loh ya. Itu enggak Lepet ada siapa? Ada satu lagi itu lepet. Lepet, dia kompeten terus waktu kecilnya dia. Apa? Kompeten.
Jadi Ini dipanggil jorok Lo. banget ini Daniel Go ini. Teman-teman bisa melihat Lepet, Leparlan, Lestar ada di pojok. Kalau kita masuk pojok kanan sana utara ya. Pojok kanan utara itu ada Lepet, Leparlan, Lestar. Tadi malam saya mencermati ini siapa ya yang dimaksudkan. Apakah le itu le atau Le itu bahasa dari Jawanya tole. paman. Ternyata tole. Tole dari Tole itu dari kata apa? Tole itu bahasa Jawa dikatakan harusnya kan anak lakinya. Kalau saya jelaskan juga bisa. Ya. Jelasin dong. Ya, kok le itu tole itu jenisnya dari kontol gitu kan ya Kak. Kontole gitu. Itu Ini bukan laki-laki. porno loh ya. Kita harusnya jadi orang tuh jujur aja, nggak usah disembunyi-sembunyikan. Itu kan bukan porno. Setiap laki-laki punya, ya setiap perempuan punya. Itu saya kasih le kopet itu karena kita ini hidup ini selalu kopetan terus nggak pernah bersih. Masih kopetan aja, masih ceritain, jelasin ke orang lain tentang kebersihan. Banyak yang kan? makan loh. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu kan Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya udah asmujo aja nanti kebablasannya ya. Nanti dilihat ya, Lepet, Leparlan, Lestar. Maknanya udah dijelasin sama Daniel Go. Oke. Sekalian dikoleksi aja, jangan dilihat. Oh ya. Ya ini ya kalau di Venice atau di Eropa itu ya ngobrol seperti ini di hadapan potensial buyer ya, orang-orang yang berpotensi membeli dan saya yakin teman-teman juga berpotensi untuk membeli karya Daniel Go. Benar nggak? Betul, belum mahal soalnya sekarang. Katanya Daniel Go belum mahal, tapi mahalnya Daniel Go sama mahalnya teman-teman sama nggak? Oke. Itu promosi colongan ya, iklan colongan. Itu kesalahannya sekolah kesenian di Indonesia, nggak pernah diajarin manajemen. Kalau di Eropa diajarin tuh, jadi bisa jual diri sendiri. Kalau di sini harus melalui penjual, melalui ini. Kalau seorang kurator datang atau kolektor datang ke studio, ini harganya berapa ya? Dia garuk-garuk kepala dulu, berapa ya harganya ya? Kalau saya langsung kasih sekian. Ya. Karena kita punya kepercayaan sendiri, kita diajarin untuk manajemen sendiri-sendiri ya. Itu yang harus Tentara mungkin budaya ada nggak Asmujo. nih orangnya nih? Harus Asmujo. denger nih. Mungkin itu di ITB bisa diterapkan tuh. Sudah. Oh. Ya, sudah kalau gitu. Baik. Ya, Lepet, Leparlan, Lestar itu hanya segelumit dari puluhan karya atau mungkin ratusan karya yang dibikin Daniel Go dan dipresentasikan di Bentara Budaya. Oke, kita sekarang akan memakai bahasa manusia dan kita akan meminta Asmujo untuk ya mengelaborasi sedikit, tidak hanya Lepet, Leparlan atau Lestar, mungkin le yang lain. Saya minta Mas Asmujo untuk mengambil mikrofon yang berbunyi. Ya, terima kasih Mas. Ya, tadi sebetulnya udah cukup banyak Mas Daniel menjelaskan sendiri ya. Tapi begini kan, kalau kita lihat karyanya Mas Daniel, tentu saja susah menangkap makna sebagaimana yang dimaksudkan Mas Daniel gitu. Tapi setidaknya kalau kita dengar penjelasan Mas Daniel, memang banyak sekali lapisan makna dalam karyanya ya. Yang saya katakan tadi tentu saja antara seniman dengan apresiator atau dengan kita itu terjadi jarak pemaknaan gitu. Karena di karya-karya Mas Daniel banyak sekali lapisan saya sebut tadi. Di antaranya tentu saja pengalaman hidup Mas Daniel kan tadi ada hal-hal yang sangat personal ya. Yang Leparlan, Lestar. Nah itu jadi sebetulnya ada cerita-cerita yang saya sebut ceritanya mungkin tidak terrepresentasikan tapi jadi background kenapa karya itu jadi muncul gitu. Dari pengalaman-pengalaman Mas Daniel dan tentu saja penilaian Mas Daniel terhadap dunia manusia gitu. Jadi di satu sisi karya itu sebetulnya agak paradok ya, kelihatan ceria sebetulnya juga tapi sebetulnya menampilkan hal-hal tragis gitu. Nah jadi kalau kita bicara karya tentu saja yang utamanya karyanya Mas Daniel itu kan bicara tentang
tentang dunia manusia tapi tidak tergambarkan gitu. Justru yang digambarkan itu bukan dunia manusia yang tadi yang tragis, manusia yang katakanlah makhluk paling cerdas, tapi paradoksnya juga paling merusak dirinya sendiri gitu. Nah ini kan ini hal utama kalau kita katakan bahwa Mas Daniel sebagai seniman itu mengartikulasikan persoalan itu melalui ekspresi keseniannya gitu. Tentu saja setiap manusia itu tentu saja punya penilaian terhadap dunia, terhadap sekitarnya. Cuman kan kalau seniman itu tuh punya privilege ya. Bagaimana hal-hal yang dia tangkap itu kemudian dia tumpahkan ke karya seni gitu. Nah tapi sekali lagi saya katakan harus dipisahkan antara kemudian latar belakang gagasan dan bagaimana latar belakang gagasan itu sangat dipengaruhi sebetulnya penilaian Mas Daniel terhadap manusia gitu. Nah di situ tentu saja bahwa kalau kita lihat gagasannya itu campur aduk ya, campur aduk ada gambaran-gambaran yang sebetulnya tadi gambaran-gambaran makhluk yang memang aneh gitu. Dan keanehan itu karena makhluk-makhluknya Mas Daniel sebetulnya makhluk-makhluk hibrida saya sebutnya. Campuran antara pertanyaan-pertanyaan Mas Daniel tentang dunia manusia yang sebetulnya esensial ya kalau ditanya. Esensial itu kan Mas Daniel mempertanyakan apa sih sebetulnya makna eksistensi manusia itu. Manusia itu dari mana mau kemana gitu. Nah itu yang kemudian saya rasa tidak lepas dari cara Mas Daniel membangun bahasa visualnya. Jadi Mas Daniel ini kan orang yang kemudian mencoba melihat asal usul manusia tidak dari dogma agama ya. Tapi mencoba mencari dan kalau kita sering kan dengar ada missing link itu tapi juga ada misalnya ya opini, pendapat atau school of thoughts itu yang berpikir bahwa ya manusia ini sebetulnya merupakan keberadaan manusia merupakan bagian dari skenario ekstraterestrial atau apa alien lah. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan bahwa dulu itu ya manusia itu kemudian keberadaannya tidak lepas dari tangan mereka. Sebenarnya kalau mendengar cerita Tintin lah ya misalnya Tintin atau kita lihat itu kan sering ya di TV itu yang Ancient Alien. Ya jadi memang alien itu dari awal sebelum ada manusia. Nah dari situ sebetulnya Mas Daniel bisa menarik lebih jauh pada pertanyaan-pertanyaan cukup objektif. Masa sih di dalam alam semesta yang demikian besar ini yang bumi itu nggak ada artinya lah ya. Bumi itu nggak ada artinya masa nggak ada makhluk cerdas lainnya gitu loh. Nah ya tentu saja dengan asumsi tersebut makhluk cerdas itu adalah makhluk yang sudah jauh lebih maju daripada manusia gitu loh. Nah manusia ini memang kan makhluk yang dilematis menurut Mas Daniel ya. Makhluk yang dilematis tadi pada satu sisi dia makhluk paling cerdas, pada sisi lain juga sudah sangat terbukti bahwa dia menjadi makhluk yang kemudian paling menghancurkan tidak hanya dirinya sendiri tentu saja juga kemudian makhluk hidup yang lain dan alam ini gitu. Nah sebetulnya di situ ada juga hal yang kemudian menjadi paradoks tentang sikap masyarakat yang lebih maju ya. Mas Daniel ini kan kritikal banget sama orang barat. Kritikal kan tapi orang barat itu paling maju sebetulnya teknologinya, ilmu pengetahuannya. Nah itu sebetulnya juga awal kehancuran. Nah yang selanjutnya menjadi paradoks itu kan orang-orang dari negeri maju itu selalu kemudian meng-accuse kita gitu loh. Jagalah bumi, hutan Kalimantan dan sebagainya gitu. Tanpa mereka sadar bahwa segala sesuatu kerusakan ini juga pangkalnya dari mereka gitu. Tapi kan sikap etik mereka itu juga sikap etik yang bisa dipertanyakan gitu loh. Nah cuman total general memang saat ini kalau kita mau bicara jumlah manusia ini udah terlalu banyak untuk bumi ini gitu loh. Ya misalnya gini kalau kita bicara tentang konsumsi energi. Sebetulnya ada kalkulasi beruntung masih banyak negara miskin. Kayak di Afrika. Untung karena gini kalau konsumsi energinya sama orang-orang di seluruh dunia itu kayak orang Amerika. Kita tuh perlu 2 planet lagi. Konsumsi energi ya. Konsumsi energi. Jadi beruntung bahwa masih banyak negara-negara miskin yang konsumsi energinya tuh rendah sekali. Jadi mereka tidak menghasilkan polutan,
tidak kemudian membutuhkan ya katakanlah bahan bakar fosil fuel gitu loh. Nah cuman ini kan memang kemudian carut marutnya dunia gitu. Nah cuman yang saya mau katakan juga di sana pun memang sudah tumbuh kesadaran. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau mereka meminta kita juga untuk bersikap tidak menghasilkan polutan gitu loh. Menurut saya normal-normal aja walaupun tentu saja itu nggak fair gitu loh. Nggak fair karena sekarang ini kan dunia dalam era yang disebutnya era antroposin. Antroposin itu artinya umur bumi yang kemudian sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, khususnya konsumsi energi. Ini 100 tahun terakhir kerusakan yang diakibatkan oleh peradaban manusia itu melampaui puluhan ribu dari peradaban manusia 100 tahun terakhir. Berkali-kali lipat dibandingkan hal itu gitu. Nah jadi kalau kita kembali ke karya Mas Daniel, tentu saja semuanya gambaran skeptikal gitu loh. Gambaran skeptikal, jadi skeptikal aja. Jadi Mas Daniel itu skeptikal, tapi dari hal itu kita juga bisa lihat bahwa Mas Daniel itu ya tentu saja dia mau tetap waras ya. Mau tetap waras, mau tetap normal ya caranya ya berkarya. Caranya berkarya. Nah tapi itu menarik karena itu benar-benar untuk Mas Daniel karya itu di satu sisi merupakan eksternalisasi dari rasa gunahnya. Tapi yang kedua juga menarik sebetulnya, nah ini juga paradoks. Tapi itu juga profesinya Mas Daniel dan Mas Daniel nggak malu-malu mengatakan bahwa ya saya seniman yang kemudian profesional hidup dari karya saya. Nah ini memang kemudian bisa dilihat sebagai paradoks. Nah tapi pada sisi lain kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali pameran lukisan ya. Nah lukisan itu sendiri sebetulnya pelukis itu menjadi pelukis itu menurut hemat saya sekarang itu udah jadi profesi yang ngepop juga. Nah memang nanti problemnya di Indonesia ini tadi yang diutarakan Mas Daniel atau kita sering resah bersama itu adalah wilayah produksi konsumsinya yang berbeda dengan di negara-negara barat. Mas Daniel ini sering keliling jadi sebetulnya pembutuhnya ada. Di sana itu layers pembutuhnya ada gitu mau yang arus utama, arus tengah, arus bawah semua ada gitu loh. Nah nggak bisa disalahkan atau itu merupakan konsekuensi dari medan seni Indonesia yang masih muda. Kalau kita bicara di barat kan sebetulnya seniman itu dari masa Renaissance sudah ada. Leonardo da Vinci segala macam. Jadi sudah mereka membentuk seni rupa kontemporernya itu tidak ada garis putusnya selama hampir 500 tahun gitu loh. 450 tahun. Nah kita kan sebetulnya mengadopsi dalam modernitas kita mengadopsi yang namanya seniman individual. Ya setelah kita merdeka ada seniman individual. Nah juga nggak bisa dilupakan dalam hal apresiasi itu tidak ada satu bentuk trigger dari pihak-pihak formal, mau itu kaum kelas atas mau kemudian pihak formal itu untuk kemudian mementingkan yang namanya otonomi seni atau seni individual lah sebut aja gitu. Jadi kalau kita mau ngomong di Indonesia ini negara nomor 4 jumlah penduduknya. Tapi coba kita cari tempat-tempat di mana publik bisa kemudian mengedukasi dirinya tentang bagaimana memahami atau mengapresiasi seni individual. Nah, tapi ada pasar. Tapi pasar itu sangat terbatas. Nah, pasar itu tentu saja pasar seni rupa Indonesia sangat dipengaruhi oleh pasar seni rupa global ya. Nah, cuman kalau mau jujur, sebetulnya jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta itu tidak terbentuk kelas atas yang kemudian jadi apresiator yang baik, art lovers lah katakanlah. Art lovers itu hampir nggak terbentuk. Nggak terbentuk. Jadi jadi kemudian ada nilai-nilai seni yang sebetulnya juga dikritik sama Mas Daniel ya. Mas Daniel ini kan mengkritik segalanya yang namanya wacana teori itu juga itu sebetulnya artifisial. Nah cuman memang kemudian terbentuk persepsi bahwa seni itu bisa menjadi komoditas kelas atas. Tapi itu kan harus dikonstruksikan sebetulnya. Nah konstruksi itu yang kemudian beroperasinya kurang kental karena memang kemudian medan seni rupa Indonesia itu tumpang tindihnya dengan medan masyarakat itu masih sangat sedikit. Jadi kalau kita sebut medan seni itu kan itu medan yang terpisah dari society. Tapi tumpang tindihnya itu tidak sebesar di negara-negara yang memang sudah punya basis. Nah jadi kadang-kadang kalau kita bicara seni pun, ya saya sendiri sebutnya kadang-kadang agak frustasi ya.
kesannya seni itu sangat penting, diskursus, teori, tapi sebetulnya juga artifisial di Indonesia. Nah problemnya memang di barat pun, di negara-negara maju yang namanya diskursus dan namanya teori itu pun sebetulnya ngambang. Ngambang dalam pengertian ya banyak pilihan dan sifatnya kontekstual gitu. Nah jadi kalau menurut saya melihat karya-karya Mas Daniel, tentu saja value-nya itu bisa dikonstruksikan pada saat Mas Daniel bicara, pada saat saya bicara. Tapi kalau tidak ada kemudian komplement tersebut, ya karya itu bisa disikapi sebagai sebuah karya yang nilai-nilai artistiknya saja, colorful, ngepop, ada aspek-aspek etnisnya kayak gitu. Itu cukup dan nggak apa-apa sih sebetulnya. Karena nggak semua orang juga butuh yang namanya kemudian besaran atau konstruksi teori dan wacananya gitu. Walaupun justru kalau kita ngomong seni rupa kontemporer underline-nya di situ. Tapi di sisi lain saya bisa mengerti kalau Mas Daniel juga kritikal. Kritikal tuh gini, karena kalau kita ngomong wacana, ngomong teori itu emang di seni rupa arus utama itu yang menjadi justifikasi value-nya. Ya itu. Jadi kalau kita lihat karya Mas Daniel, sikapnya Mas Daniel banyak sekali sebetulnya refleksi yang bisa kita tarik gitu loh. Pertama sikapnya Mas Daniel. Sebenarnya sikapnya Mas Daniel bisa menghasilkan berbagai kemungkinan karya, tapi kemudian dia menghasilkan sebuah gagasan yang namanya happy art. Tapi toh kalau lihat Mas Daniel bicara, sebetulnya dia nggak happy. Kalau melihat Mas Daniel bicara, dia tuh maki-maki. Nah tapi karyanya kemudian sebetulnya happy. Ya ada dilema, ada paradoks di situ, tapi ya itulah seni rupa kontemporer. Itulah seni rupa kontemporer, jadi tergantung kita. Tergantung pemirsa, tergantung apresiator. Saya nggak tahu Mas Daniel ini kan punya beberapa buyers dari Turki yang agak fanatis sama karya Mas Daniel. Apakah dia membeli karena kemudian konstruksi visualnya atau kemudian background karya tersebut? Itu dua hal yang berbeda. Karena kolektor bisa nggak peduli sama kemudian gagasan seniman, latar belakang seniman bisa nggak peduli, tapi dia senang sama karyanya. Tapi ada kolektor yang sangat peduli justru tidak dengan karyanya, tapi dengan backgroundnya. Ada lagi kolektor nggak peduli dua-duanya. Yang penting katanya kemudian bisa jadi investasi. Bisa juga dia nggak suka karya Aicu Christine, nggak ngerti sama sekali. Tapi orang-orang kaya butuh karya itu untuk membuktikan bahwa dia punya karyanya Aicu. Ya dia kejar-kejar. Nggak dapat dari senimannya, tunggu dilelang ya, karyanya naik terus. Kayak gitu. Jadi kalau lihat itu kan banyak kemungkinan gitu. Banyak kemungkinan dan memang kemudian nggak bisa enggak kalau kita mau tertib itu memang harus rely on konteks. Misalnya kalau saya sebut rely on konteks, oke, Mas Daniel itu seniman yang kemudian kritikal, Mas Danielnya. Karyanya bisa sangat berjalak. Tapi karya itu nggak mungkin muncul tanpa kemudian cara berpikir, pengalaman hidup, kan gagasan yang kemudian ingin sampaikan gitu. Cuman kalau kemudian kita kumpulkan bisa banyak kemudian paradoks di situ. Itu sih Mas Nawa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Asmujo. Saya biasa mencatat apa yang Mas Asmujo sampaikan di sini dan saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Daniel Ko ya. Tadi Mas Asmujo menyebut ancient alien gitu ya. Di beberapa karya Daniel Ko itu ada UFO, pesawat piring terbang. Ada figur orang naik seperti roket, terbang dan sebagainya. Saya membayangkan figur-figur itu adalah para alien ya. Bisa terbang di nunggangin roket juga. Oke. Daniel Kos, tolong diceritakan ya seputar alien itu tadi. Ya, kita manusia itu sebenarnya kan satu rumpun atau satu familiar sama simpanse kita nih. 98,2% itu kita sama semuanya. Identik ya. DNA-nya sama, hanya 1,8% aja yang membedakan itu pikiran kita. 1,8 aja kita udah bisa buat bom atom yang nganturkan Hiroshima dan Nagasaki. Bisa semuanya. Itu belum 3, belum 4, belum 5, belum 100 apalagi. Kalau 100 itu udah absolutely
Dan masa kita sombong sekali sebagai manusia bumi, hanya kita yang hidup. Dan sistem matahari, solar system gitu kan di mana-mana banyak. Yang satu sistem sama kita aja udah ditemukan 52 habitat yang sama kita. Ya, itu pasti ada gitu. Ya. Eksoplanet ya, itu udah banyak yang di ini kan. Pasti ada kehidupan kan. Pasti. Ya, maka itu saya pikir kalau kita jadi manusia itu nggak usah sombong-sombong dulu, karena kesombongannya itu apa yang mau disombongkan? Itu hanya seperti titik pasir aja di pantai yang dari dilihat di planet lain nggak ada artinya itu ya. Maka itu kita harus jadi manusia yang betul-betul dewasa. Dewasa itu antara pikiran dan perasaan dijadikan satu. Bukan hanya berpikir atau berperasaan aja. Tapi sampai sekarang yang di Asia Tenggara ini yang dipakai hanya berperasaan aja. Ya, itu agak susah ya. Saya pernah dikasih mahasiswa dari Malang, nggak tahu apa, Undip namanya apa? Umbra ya, Jaya. Untuk berdiskusi seni. Kita berdiskusi seni sampai ngalor ngidul. Tiba-tiba dia nanyain agamaku apa. Saya bingung belahan. Kok ditanyain agama saya. Nah, terus saya tanya balik kayak mereka, lah kalian ini percaya sama Tuhan enggak? Oh iya jelas percaya Pak. Kalian pernah melihat belum? Belum Mas. Lah kalian percaya sama aliens enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak pernah melihat. Saya tinggalkan diskusi itu karena enggak relevan untuk saya itu. Ya, ya saya kira. Baik. Oke. Alien itu sebetulnya simbol untuk mengingatkan kepada kita supaya kita tidak sombong bahwa manusia itu hanya bagian kecil dari sistem tata surya, begitu ya? Kira-kira kadang saya teringat bacaan seorang malaikat dulu sombong, kemudian dia menjadi setan. Ya ini soal keyakinan. Maksud saya begini, malaikat yang sombong aja dia menjadi setan loh, apalagi manusia yang sombong gitu loh. Di bawahnya setan apa ya? Oke, itu setan. Setan banyak di Tanah Abang. Ya, oke. Oke, ini menarik bahwa manusia adalah kecil dibandingkan apa tata surya tadi ya. Mungkin jauh lebih kecil dari sebutir pasir di pantai ya dibanding tata surya yang ada. Oke, saya membacakan catatan yang kedua tadi Mas Asmudjo dia bercerita tentang kewarasan ya. Dia bilang bahwa Danielko ini mau tetap waras caranya ya berkarya terus gitu. Emang begitu Danielko? Sebetulnya hanya kelihatan waras saja Mas. Dalamnya udah nggak waras. Ya kalau sesuatu yang menjadi negatif itu kan butuh pentil dikeluarkan. Ya pentil saya ya berkarya. Ya pentil saya itu ya berkarya terus itu untuk melepaskan hawa-hawa negatifnya jadinya ya. Kalau nggak ada itu nggak tahu mungkin saya tambah nggak waras. Sebetulnya tambah nggak waras itu sebetulnya bagus loh. Ya. Karena ndak waras itu sesuatu yang wah sekali di masyarakat ya. Dia beda dari yang lainnya. Enggak jadi jalan yang besar. Ya. Kalau mau hidup bahagia itu katanya lewat jalan yang sempit aja. Yang terjal, yang sakit-sakit. Kalau yang biasa besar gitu main street kan ya biasa-biasa aja ya. Tapi kadang-kadang lewat yang jalan terjal itu ya butuh pentil-pentil itu ya seperti Asmudjo mengatakan itu dengan pentil saya berkarya itu. Ya. Kalau tidak berkarya ngapain? Kalau nggak berkarya tidur saya Pak biar nggak lupa. Ya di Jawa itu ada istilah suwung. Ya. Suwung. Saya sering ngalamin suasana suwung. Kalau udah berkarya nggak mentok-mentok terus saya mendiamkan diri saya. Saya masuk ke dalam diri saya sendiri, ke suwung lagi untuk mengisi energi yang baru. Ya ini menarik soal kegilaan ya. Saya tuh memiliki referensi yang cukup unik dari bukunya Foucault tentang kegilaan dan peradaban. Di bagian akhir, di bagian bab kesimpulan itu
mirip dengan apa yang disampaikan oleh Asmujo dan Daniel Ko ya. Di situ Foucault itu mengambil kesimpulan bahwa karya seni yang dikerjakan terus-menerus tanpa akhir akan mendorong kegilaan ke batas-batasnya gitu ya. Dan Foucault tidak menyebut soal waras, soal sembuh dan sebagainya, tetapi saya menangkap ya itu hampir mirip dengan tadi Asmujo bilang bahwa Daniel Ko mau tetap waras yaitu dengan cara terus berkarya dan dia mengamini dan itu relevan dengan bacaan kita ya kalau mau membaca buku peradaban dan kegilaan dan peradaban mirip-mirip. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak waras berkarya senilah supaya bisa mendorong ketidakwarasan ke batas-batasnya. Maksudnya batas itu ya namanya batas ya, batas itu pemisah dua hal ya. Dalam konteks kita sekarang batas itu adalah antara batas untuk menjadi waras dan batas untuk menjadi tidak waras gitu ya. Dan karya seni punya kontribusi di situ menurut Michel Foucault yang saya baca. Tetapi menurut Mas Asmujo juga benar juga ketika Daniel Ko mau waras ya dia nggak pernah diam, nggak pernah berhenti tadi ya. Saya mencatat lagi persoalan pasar seni rupa. Ya, selama ini seni rupa seperti menjadi komoditas kelas atas. Benar nggak sih? Ada yang mengoleksi lukisan nggak di antara teman-teman sekalian? Berarti di sini kelas bawah semua ya? Ya, ini menarik loh. Mungkin ada yang pernah membeli lukisan nggak? Dikasih. Berarti memang kita kelas bawah. Kalau Mbak Ika pasti banyak dikasih ya. Oke. Persoalan yang ingin saya lempar ke seniman dulu ya. Apakah setuju bahwa lukisan ya karya seni lah. Ya lukisan lah karya seni karena banyak ya karya seni itu bisa seni tari, seni rupa, seni drama, seni nyanyi, seni suara maksud saya. Daniel Ko setuju nggak bahwa lukisan itu adalah seperti atau faktanya memang seperti itu, komoditas untuk kelas atas. Di Eropa bagaimana? Katanya pernah hidup di mana Barcelona, Cologne, Jerman, Amsterdam ya. Amsterdam juga pernah juga dan Turki juga pernah. Kesenian itu kan munculnya dari waktu orang-orang yang masih belum banyak berpikir, dia menggambarkan di tembok-temboknya tentang binatang-binatang pemburuannya. Makin dimajukan, terus orang-orang yang di menengah ke atas, dia harus punya investasi sesuatu yang dihargakan lebih dari emas. Mungkin sekali waktu emasnya habis. Dan mereka mulai membuat museum-museum seperti tempel gitu, sebagai candi-candi ya. Dan kalau masuk museum itu tangganya selalu tinggi-tinggi. Dan di situ dewa-dewanya ya dewa-dewa Eropa semua, ada Van Gogh, ada Rembrandt, ada siapa. Enggak pernah ada yang dari Asia di situ. Itu untuk mendewakan dia biar harganya stabil ya. Saya punya kolektor Jerman, dia bekas direktur bank Jerman yang besar. Dia banyak koleksi di bawah tanahnya, ada Van Gogh, ada Picasso, dan saya bangga salah satunya di koleksi sama mereka, tapi dimasukkan ke dalam apa itu tresor, lemari besinya dia. Ya. Terus ya nggak tahu saya pernah cerita atau enggak tadi itu tentang Cina itu. Terus mulai orang-orang Cina maju, terus mulai dikoleksi di situ juga. Memang sampai sekarang masih di kelas menengah ke atas. Dan sekarang banyak kelompok-kelompok pekerja seni di Asia, di Eropa yang menunjukkan yang dituju suruh di orang-orang menengah ke bawah dan orang menengah suruh beli karyanya. Itu dengan kalau berpameran bisa diangsur di dalam pameran. Kalau pamerannya harganya 10.000 euro, itu bisa diangsur terserah berapa sama pembelinya. Yang penting laku dan dikoleksi mereka. Dan banyak galeri-galeri muda yang mendidik kolektornya secara begitu. Karena kolektor itu harus dididik ya sebenarnya ya. Harus dikacikan
Ya kepercayaan bahwa itu akan naik, bahwa itu gitu koleksilah. Agak pusing ya keterangan saya. Enggak, bisa mengerti, saya bisa mengerti. Ngomong saya soalnya nggak Cuma berkait. terharu di sini nggak ada kelas atas. Ah, ya lain kali yang diundang yang kelas atas mas. Ya. Lanjut. Kemana kita tadi udah? Kesimpangan yang mana pusing saya. Harga lukisan paling terjangkau berapa? Di karya saya atau? Saya mau menawarkan nih. Oh. Katanya Aktif tadi paling terjangkaunya 5 juta aja. Itu kalau di Eropa udah 30 juta itu. karya yang mana? Yang kecil-kecil sekitar 20 kali 30 cm gitu. Kelas bawah ada nggak yang mau membeli lukisan Danielko 5 juta? Tadi katanya suruh mempromosikan. Ya belilah, itu investasi yang paling bagus. Karena 1 tahun lagi saya booming gitu. Enggak, saya ingin melanjutkan Oke, Mas, catatan silakan. saya tentang value. Tadi saya merunut apa yang diomongkan oleh kurator ya. Bahwa ya setiap apapun lah selalu mempunyai value ya, termasuk lukisan. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan apa yang kita keluarkan dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita buang, uang yang kita buang dengan lukisan, nggak apa-apa ya lukisan ya contohnya supaya konkret dengan lukisan yang kita peroleh gitu ya. Misalnya tadi ada tentang kesemestaan ya. Seandainya teman-teman sombong atau tidak ingin sombong gitu, belilah lukisan yang value-nya mengingatkan supaya tidak sombong. Benar begitu Pak Asmujo? Istilahnya kan kita bisa sombong bahwa kita nggak sombong gitu. Paham nggak maksud saya? Bahwa sebetulnya kalau orang ngomong filantropi, ngomong dia cinta kebudayaan, di situ ada semacam kesombongan. Bahwa dia adalah orang yang tidak sombong. Makanya dia kemudian mencintai kebudayaan. Tapi ini tentu saja agak susah karena kalau kita ngomong soal pasar seni rupa itu kan juga banyak biliknya, banyak layersnya gitu. Karena menurut saya kalau kita bicara medan seni rupa kontemporer itu ada kondisi market yang harus mulai dari paradigma seni rupa kontemporer sendiri gitu. Saya selalu membedakan antara satu objek kebudayaan yang punya sifat seni atau punya sifat artistik dengan kemudian seni rupa kontemporer. Atau saya bisa membedakan antara seni dalam pengertian seni tradisi dengan seni rupa kontemporer, kita sedang bicara dua seni yang berbeda gitu. Karena dalam seni rupa kontemporer itu banyak seni itu tidak bersifat artistik justru. Banyak karya-karya seni tidak bersifat artistik, tapi dia justru menjadi sebuah karya-karya konseptual dalam seni rupa kontemporer yang penting. Jadi yang penting itu adalah kemudian gagasan seni. Gagasan seni dalam seni rupa kontemporer bisa tidak artistik, bisa tidak indah. Bisa tidak kemudian bersifat seni juga gitu loh. Nah, jadi kalau saya bicara seni rupa kontemporer ini kan tidak lepas dari paradigma seni otonom gitu loh. Ya, seni otonom ini ya yang diajarkan di sekolah-sekolah, yang dilakukan oleh banyak seniman itu sebetulnya merupakan derivatif dari seni otonom, atau saya sebutnya seni individual. Ya terserah senimannya gitu loh. Ini kan beda dengan katakanlah objek-objek desain yang sebetulnya sangat artistik. Lihat aja mobil-mobil. Mobil itu lebih bagus dari patung-patung seni rupa kontemporer loh kalau lihat kemudian bentuk artistiknya. Jauh lebih bagus. Banyak patung-patung itu memang berniat tampil busuk gitu loh. Nah, dalam hal ini kalau kemudian paradigm of artnya nggak difahami itu memang semua membingungkan gitu loh. Nah, ini kan jebakan seni rupa kontemporer, di mana seni rupa kontemporer ini bagian dari lanjutan seni rupa postmodern dan seni rupa modern. Menjadi satu konfigurasi yang menghasilkan seni rupa kontemporer yang kemudian bentuknya tuh beraneka ragam gitu loh. Jadi antara misalnya Mas Daniel, menilai Mas Daniel tentu saja bisa dibedakan dengan menilai misalnya William Robert di sini gitu. Jadi variabel-variabel pembentuk Mas William Robert beda dengan Mas Daniel, tapi dua-duanya itu dalam kelompok yang namanya seni rupa kontemporer gitu loh. Problem utama seni rupa kontemporer itu adalah dia menjadi sangat sulit tapi sekaligus sangat mudah.
Sulit kalau kemudian kita mau tertib mengenerate value-nya gitu loh. Tapi sangat mudah dalam pengertian ya siapapun boleh mengaku sebagai seniman kontemporer buat karya. Nanti ada lagi kemudian yang tadi disebut-sebut wilayah pasar. Wilayah pasar itu nggak bisa lain dari konstruksi supply and demand gitu loh. Branding itu artinya nge-branding seniman itu nge-branding dirinya atau manajer nge-branding seniman itu ingin menciptakan demand yang tinggi, supply-nya ditahan. Coba aja lihat misalnya karya-karya seniman Robi Dwi Antono. Harganya 200-an juta sampai miliaran. Itu manajernya harus kemudian mengatur supply and demand. Saya nggak bicara nilai artistiknya ya. Nah ini kompleksitas dalam seni rupa kontemporer di wilayah market. Itu benar-benar kemudian para excellent kapitalisme mutakhir. Bagaimana seorang manajer seniman itu atau art manager itu bisa mengkonfigurasikan harga untuk sesuatu barang yang ada gunanya dengan harga sangat tinggi. Dan ini nilainya nggak bisa dilebaskan dari nilai kesejarahan masyarakat borjuis di Eropa, masyarakat kelas atas. Yang saya sebut tadi untuk merepresentasikan aspek kelas sosialnya. Jadi waktu masyarakat borjuis hilang, itu digantikan posisi patron seni itu oleh masyarakat kelas atas dan pemerintah. Pemerintah itu di negara maju menyediakan museum, menyediakan grant. Ya memang itu di situ terjadi. Kenapa kemudian dihargai? Karena sebetulnya yang menarik kenapa di sana dihargai seni rupa itu dihargai? Karena melalui seni rupa lah terjadi elaborasi pemikiran yang tanpa batas gitu loh. Jadi ada sofistikasi yang bisa dibangun dari praktek kesenian, apapun itu gitu loh. Mau ngomong schizoprenik, mau ngomong teknologi melalui kesenian, mau ngomong kritik kesenian terhadap ilmu pengetahuan. Nah cuman gini, ini kita itu kalau kita ngomong di Indonesia kita kan ada dalam dilema. Tadi Mas Daniel ngomongin kita nggak boleh sombong. Tapi ini problem. Orang Indonesia harus sombong tapi dengan dibuktikan pencapaiannya apa gitu loh. Karena kalau terjadi pertandingan antar nation dalam kebudayaan, kesenian, teknologi, sains, kita itu semua paling rendah. Jadi kita emang nggak bisa sombong. Tapi harusnya orang Indonesia itu sombong, yang nggak tahu pencapaiannya apa. Teknologi kita nggak memble, sains memble, kebudayaan lip service aja gitu loh. Nah di situ sebetulnya ada posisi seniman itu sebagai orang yang memberikan kontribusi kritik terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Yang sebetulnya kalau di total general variabelnya itu kita kalah semua. Mau kemudian kita ngomong pencapaian teknologi, pencapaian ilmu, pencapaian kebudayaan. Dulu kita masyarakat yang kebudayaannya luar biasa tinggi. Kalau kita ngomong masing-masing kebudayaan dalam pengertian primordial ya. Tapi sekarang sebagai nation kita mah udah membeli semua gitu loh. Nah, jadi agak susah ya bicara misalnya seni dalam pengertian generik. Karena kan banyak sekali fasetnya gitu loh. Cuman karena sekarang pamerannya Mas Daniel ini kan sosok seniman yang kemudian bisa diinvestigasi gitu loh. Nah yang menarik memang sikap kritikalnya gitu loh. Tapi tentu saja yang paling penting bukan dari Mas Daniel, bagaimana karya Mas Daniel itu merefleksikan ya tadi kebudayaan Indonesia misalnya, atau sikap orang Indonesia, atau hipokrisi orang Indonesia, atau fanatisme agama orang Indonesia. Ya dari situ gitu loh. Dari situ kemudian bisa kita bicara bahwa apa sih sebetulnya kontribusi kritikal dari karya seni gitu loh. Walaupun Mas Daniel nggak ngomong saya sih tidak kritik sosial, tapi setiap karya itu bisa kemudian dikaitkan dengan kemudian standpoint senimannya dan diperiksa gitu loh. Kenapa sih Mas Daniel resah? Tapi ingat Mas Daniel nggak hanya resah di Indonesia, Mas Daniel juga resah terhadap kemudian sikap-sikap individu dari negara maju gitu. Dia resah terhadap seluruh sikap manusia gitu. Nah cuman ini juga gambaran secara umum bahwa manusia itu sudah sampai pada situasi putus asa gitu loh. Sekarang itu kalau kita lihat misalnya ke depan itu nggak ada. Bahkan dari negara maju sendiri nggak ada sikap optimis terhadap masa depan, hampir nggak ada. Karena mereka tahu bahwa alam sebentar lagi akan hancur. Dengan global warming, dengan perubahan cuaca, dengan kemudian situasi sosial dunia, dengan situasi kemudian
permusuhan antar blok walaupun udah lewat ya, maksudnya perang dingin, tapi kalau kita lihat Rusia sama Kroasia, Rusia sama mana? Rusia dan perangnya bukan Ukraina. Ya itu misalnya. Jadi sebetulnya nggak ada harapan yang, apalagi kalau kita ngomong ekonomi gitu. Jadi sebetulnya memang ke depan itu gloomy gitu loh, gloomy. Tapi juga harus diingat di antara situasi gloomy, situasi ekonomi yang kayak gitu selalu ada orang-orang yang diuntungkan, orang-orang super kaya yang paradoksnya dialah kolektor-kolektor utama. Siapapun katakanlah itu orang super kaya itu pasti kolektor utama. Yang disebut uangnya nggak ada serinya itu gitu loh. Oke Pak Asmujo, dikasih tepuk tangan nggak? Begini soal value ya. Kadangkala, atau saya memberikan contoh langsung aja. Ada seorang kolektor waktu itu saya dengar Ciputra. Dia menceritakan mengapa dia memilih lukisan Hendra Gunawan dan membayarnya ya menurut dia mahal. Dia bercerita tentang begini, ketika dia capek pulang dari kantor lalu ke rumah, dia melihat lukisan itu dan capeknya hilang. Nah, secara tidak langsung Ciputra waktu itu ingin mengajarkan bagaimana caranya kita mengoleksi sebuah lukisan. Itu bisa imbal balik, bisa resiprokal, bisa memberi manfaat yang real, yang konkret. Contohnya melihat karyanya Daniel Ko yang ada alien swastikanya tadi itu. Misalnya kita ingin mengoleksi karya Daniel Ko itu dan ditaruh di ruang kerja kita dan kita bisa merasa diingatkan terus supaya tidak sombong, itu sebuah benefit yang bisa menggantikan profit yang telah kita keluarkan. Ini salah satu bagaimana melihat, salah satu cara bagaimana melihat manfaat atau keuntungan kita mengoleksi sebuah lukisan. Ini saya komentarin ya. Boleh nggak? Begitu nggak? Silakan. Ya nggak bisa, kalau Ciputra itu justru model kolektor lama yang kemudian kelangenan kan. Dia mengumpulkan Hendra Gunawan dan jangan lupa Pak Ciputra itu beli Hendra Gunawan dulu murah-murah. Murah-murah dia beli Sujoyono juga murah dan dia adalah model kolektor lama. Jadi mengkoleksi itu kelangenan seperti orang Jawa, priayi itu mengoleksi burung, kuda, keris. Tapi jangan lupa di situ itu kan kemudian apa yang diutarakan Ciputra itu juga dia nggak pernah mengutarakan betapa banyak untung finansial dia. Bahwa dia kemudian mengumpulkan Hendra Gunawan dengan harga murah, dia kelola, dia ciptakan demand-nya, ya supply-nya udah terbatas semua hampir di tempatnya Pak Ciputra. Jadi Pak Ciputra itu kelangenannya jalan, keuntungan finansialnya jalan. Dan kebanyakan emang kebanyakan kolektor itu ada yang disebut sebetulnya kolektor dealer gitu loh. Di samping kolektor, dia di dealer. Dan jangan lupa juga Pak Ci itu aneh. Dia tiba-tiba buat patung-patung dari gayanya Hendra Gunawan, itu nggak masuk akal. Dia menyuruh pematung buat 3 dimensi karya Gunawan dan dijual juga. Pada dasarnya Pak Ci itu kan memang pedagang yang baik. Ya jadi ya sah-sah aja. Cuman beda ya, maksud saya beda dengan kemudian kalau kita lihat kolektor-kolektor muda itu juga macam-macam. Dan kalau kemudian soal kelangenan, nggak ada salahnya beli karya, bahkan karya di Jalan Braga itu boleh beli katakanlah 1,5 juta ikan koi. Dia mungkin pegawai negeri aja atau pegawai swasta pulang lihat ikan koi seger, sama Pak Ciputra lihat karyanya Hendra Gunawan, persis sama. Itu yang namanya kelangenan, dan kelangenan harus dikembalikan pada stratifikasi sosialnya gitu loh. Tapi kalau pasar sekarang nggak sesederhana itu gitu. Ya, Pak Asmujo melengkapi. Oke, kemudian saya mencatat ungkapan Pak Asmujo tentang kita itu memble ya, dibanding Eropa, dibanding Barat. Kita akan dengar Daniel Ko berapa tahun tinggal di Eropa, lalu apakah benar
kita memble apa yang tidak kita, apa yang sebetulnya kita tidak memble, ada enggak? Silakan. Saya keluar dari Indonesia sejak tahun 75, ya, 75 awal. Memble atau enggak memble itu kan tergantung sekarang pendapatan penglihatannya masing-masing aja, ya. Yang saya katakan tidak jangan sombong itu untuk seluruhan sebagai manusia jagat ya, bukan sepersis untuk Indonesia ada. Seperti Asmujo ngomong, jadi manusia itu sebenarnya harus sombong. Ya, saya pun sombong ya itu orangnya. Kalau pameran itu udah pasti sombong. Ya. Saya suka pamer sana, pamer sini itu ada ya, sudah satu kesombongan loh. Orang Jawa bilang pamer itu nggak oke kan? Nah, oke. Ya. Jadi menurut saya sah-sah aja mau apa yang ditunjukkan itu ya enggak. Kalau seorang koleksi mengoleksi itu kan tergantung bagaimana orangnya. Saya banyak kolektor yang betul-betul mengkolektor karya saya karena bukan harganya. Ya, karena seninya ya. Dan itu termasuk banyak kolektor-kolektor muda. Saya punya kolektor muda dari Turki ya. Dia lebih punya dari hampir 70 karya saya dia. Dia tuh tergila-gila. Kalau dia tahu saya pameran di Indonesia dan dia punya waktu pasti dia datang ya. Dan dibeli, dibawa ke sana. Untuk dia harganya tuh lebih naik kalau dia ke luar negeri beli karya saya. Bukan hanya di tempat aja. Ya, itu harganya naik. Sayangnya dia nggak punya waktu. Saya udah tanya, datanglah saya punya pameran tunggal, kamu bisa borong. Tapi ya sayang itu ya, tidak ada waktu sekarang ya. Kayaknya yang paling antusias Mas Nawa ya, karena Mas Nawa ini kan ngelola atau ada ini dengan duit tunggalnya ini. Saya ngelihat nih, ya karena kegilaan tadi dari awal tuh nyenggol-nyenggol kegilaan. Jadi saya ingat Pak Wi akhirnya kayaknya boleh habis ini kolaborasi. Mas Daniel sama Pak Wi. Tapi saya mungkin Mas Daniel unik, tadi saya senang mencermati apa yang disampaikan Mas Asmujo tadi, bahwa Mas Daniel, Daniel itu ngajarin kita marah dengan manis ya, marah dengan indah gitu ya. Sementara hari ini orang memuji aja dengan marah gitu. Jadi, ya sekali lagi seni rupa kontemporer mengizinkan itu semua, tapi bahwa bagaimana proses berpuluh-puluh tahun itu dengan begitu banyak pengalaman, komparasi hidup di berbagai negara itu, akumulasi pengalaman begitu banyak. Tadi kalau dilihat Anda punya kekecewaan juga sudah mengkristal seperti itu, terus bisa marah dengan cara seperti itu. Itu mungkin bisa diajarkan di Indonesia atau bikin tutorialnya juga di YouTube ya buat kita bisa marah dengan cara Daniel gitu ya. Jadi ya saya bisa dibalik nih Daniel kalau panggil karena kakak, jadi Danielko sebagai brother. Tapi bagaimana itu ya? Bisa mungkin lebih detail bahwa bagaimana marah dengan cantik, dengan manis, dengan segitu ininya. Saya nggak melihat ada, kalau dari visual tentu kita nggak bisa lihat kemarahan itu ya. Mas Asmujo sangat runut tadi saya lihat menjelaskan itu. Saya pikir itu menarik untuk bisa disampaikan. Ada yang kedua, marah dengan manis. Bagaimana proses itu terjadi? S2 ITB. S2 ITB bekas muridnya Pak Asmujo, Ilham Khoiri. Oh, maksudnya istrinya. Iya, begini. Aku nerangin dikit ya. Jadi Mas Ilham Khoiri itu menugasi saya, sebelumnya dia wawancara sama Danielko. Danielko itu berujar bahwa jadilah seniman ketatkala ingin kegilaan-kegilaannya dirayakan gitu kan. Saya tidak tahu mengapa saya disangkut pautkan dengan soal-soal kegilaan ya. Itu Mas William jawabannya. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau enggak langsung ke Danielko, marah yang manis dan bagaimana proses itu berlangsung. Ya, yang kedua disimpan dulu. Silakan Danielko menceritakan marah yang manis dan proses itu berlangsung ya. Ini marah yang mana, Mas? Oke,
kekecewaan katanya Mas William. Silakan Danielko. Jadi seperti makanan gitu asam manis ya. Ya. Kalau menurut saya marah itu suatu hal yang biasa. Manusia itu ada senang dan ada marah. Tapi kalau untuk saya marah dengan kecewaan yang ada di masyarakat ini terlalu banyak sekali saya. Ya, kayak marah kenapa dunia ini kita hancurkan. Dunia ini kan surganya kita. Ya, kenapa nggak dijaga aja? Nah terus saya berpikir lagi, kenapa harus marah aja? Kan harus dikasih jawaban yang positif. Jadi untuk saya tuh semua itu yang perlu itu akar pokok. Ya, saya sebagai orang Cina Jawa, akar pokok saya ya Cina Jawa. Ya, dengan tetangga-tetangga yang buat wayang, buat semuanya ya. Itu akar pokok saya. Kalau akar pokok aja nggak dipelihara, bagaimana untuk menghidupin semuanya? Kalau soal marah itu soal wajar aja sebenarnya. Ya. Tapi saya sering marah memang. Oh alah kan, oh pemarah ternyata dia. Ya, karena akar pokok itu yang menjadi semuanya ya. Karena kita harus punya akar pokok yang dalam. Itu akar-akar cabang-cabang kecil mau dari Belgia, mau dari Belanda silahkan aja ya ke doktrin kita. Tapi yang penting biarpun kita marah tapi kita punya akar pokoknya ya. Dan punya ya bukan batas tapi tahulah kemana marahnya itu ya. Saya kira segitu aja ya. Ya, oh 1. 5 menit terakhir akan saya serahkan kepada Mas William atau Mas Asmujo ya. Mas Asmujo nanti akan saya minta menjawab tema menangkap kejutan-kejutan besar dari kejutan-kejutan sosial dari karya-karya Danielko. Disiapin ya. Silakan Mas William. Saya tadi sempat nangkap awal tuh Mas Asbejo bilang Mas Daniel di luar peta seni rupa kontemporer Indonesia. Pertanyaan menyeluruhnya adalah kenapa orang-orang seperti Mas Daniel bisa ada di luar peta atau buat perupa-perupa seperti Mas Daniel yang ada di mana-mana, tapi ada juga kan perupa di luar negeri yang masuk di peta arus utama misalnya. Apa sih kendala-kendala yang dilakukan oleh orang-orang yang aktif seperti Mas Daniel, kenapa ada di luar peta atau kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal ini cukup menarik juga karyanya. Tapi tren hari ini juga komik-komik lagi rame, beliau udah komik dulu. Oke, silakan. Itu dari saya. Terima kasih Mas William. Ini saya serahkan kepada siapa? Langsung ke Mas Asmujo. Pak Asmujo sekalian titipan pertanyaan saya tadi dijawab juga. Iya, menarik sih. Pertama kan kalau kita bicara Mas Daniel itu kan sebagai seniman Indonesia ya. Jadi sebetulnya ada beberapa seniman Indonesia itu yang dalam tanda kutip exile ya. Exile di luar. Nah memang kalau sepengamatan saya, ini kaitannya dengan kemudian keindonesiaan ya. Indonesia itu lucu kalau kemudian kita bicara paspor itu Indonesia itu negara tanggung gitu. Jadi Indonesia itu memakai paspor Indonesia tidak terlalu menguntungkan kalau kita misalnya orang Iran, pelarian Iran atau Vietnam, American Vietnam itu ada sejarah di mana bekas musuh jadi teman. Kita itu di barat musuh bukan, teman bukan gitu loh. Dan juga kemudian kalau kita bicara keberadaan komunitas Indonesia kan beda ya misalnya dibandingkan dengan Filipina, Vietnam. Nah jadi saya lihat misalnya Teguh Sentrik balik lagi ke Indonesia. Mas Daniel balik lagi ke Indonesia. Tapi tetap bahwa mereka juga punya hubungan dengan di sana gitu. Tapi kemudian nggak ada yang misalnya kayak AWW. Kenapa AWW itu? Karena Cina. Dia itu di Cina pun memusuhi negaranya. Dia didapat applause dari luar gitu loh. Nah seniman Indonesia musuhin Indonesia ya dicuekin juga di sana gitu loh. Tapi kalau kemudian seniman Cina kayak AWW atau beberapa seniman Iran yang musuhin negaranya itu dapat applause dari sana. Satu. Nah yang kedua, kita itu sebagai sebuah culture itu terlalu
multicultural. Beda kalau saya seniman Korea strong banget. Seniman Jepang, Indonesia itu culture-nya karena kita terlalu kaya gitu loh. Nah, kalau kemudian Jawa aja, Sunda aja, atau kemudian Sulawesi itu hebat-hebat. Cuman pas sudah nyatu jadi Indonesia kita kehilangan identitas gitu loh. Nah terus kemudian kalau ditanyakan kenapa dia di luar peta, ya karena tadi kakinya kadang-kadang dia tumbuh di sana, di sini pun dia kemudian menjadi agak di luar gitu maksud saya. Di luar dan memang kemudian juga sikapnya berbeda. Dan tadi juga kalau kita ngomong kemudian seni rupa kontemporer kan ada generasi terakhir nih yang di manage sama galeri, yang masuk market, yang kemudian disebut arus utama. Mas Daniel ini arus utama enggak, arus bawah enggak, arus tengah juga enggak gitu loh. Jadi dia cukup spesifik dan memang biasanya tergantung Mas Daniel. Saya rasa juga itu agak seperti Teguh ya. Teguh itu kita appreciate, tapi sebetulnya kalau kita baca apakah dia kemudian sukses di arus utama? Enggak juga. Ya beda lah kalau kita bicara misalnya sama Arin Naryo atau dengan Pramuhendra atau jadi enggak juga gitu loh. Jadi itu yang saya sebut di luar, agak di luar gitu. Dan juga saya lihat kayak Mas Teguh, Mas Daniel itu stylenya itu emang beda aja gitu loh. Beda, jadi nggak jadi trendsetter, nggak tadi di atas, nggak di bawah, nggak di tengah, beda. Nah kalau pertanyaan tadi soal kejutan-kejutan sosial, saya rasa Mas Daniel itu justru orang yang karya-karyanya, cara berpikirnya ya, itu sangat sekarang banget gitu loh tentang kemudian situasi dunia. Ya sebetulnya kejutan sosial itu kan tergantung ya. Misalnya gini, kalau kita ngomong di Indonesia, bahkan di saintis pun, di ilmuwan pun yang namanya antroposin itu nggak bunyi. Orang Indonesia tuh nggak pernah khawatir mau nanti di Irian itu, di Kalimantan itu kemudian jadi sawit semua atau batu bara, nggak pernah ada kekhawatiran. Sementara kalau di negara maju bahkan yang namanya kelas menengah, yang tadilah yang dibilang yang Mas Daniel kesel gitu, sok banget. Jangan itu dijaga carbon footprintnya di Kalimantan, jangan deforestation. Itu udah ngomong kayak gitu loh. Dan tapi juga harus diingat cara mereka hidup pun kemudian juga seperti itu. Tapi kemudian paradoks pada saat kita ngomong mobilnya 3 setiap rumah di Amerika kayak gitu. Tapi ada kesadaran terhadap lingkungan yang saya sebutnya paradoks. Nah kalau kita memang nggak peduli di sini gitu. Saya nggak tahu apakah itu sebuah kejutan Mas Daniel melihat, membandingkan. Mungkin kalau Mas Daniel di sini nggak akan ketemu orang yang mengingatkan dia, lu hutan Kalimantan dijaga, ya nggak akan ngomong gitu. Kalau di sana mungkin sok tahu semua. Ya kalau saya pikir sebetulnya kejutan paling utamanya adalah bahwa kalau orang yang biasa di luar sana dan hidup di masyarakat yang kritikal, di sini justru kemudian orang mah santai-santai aja. Dan saya nggak tahu apakah ini berkaitan dengan sikap hidup orang Indonesia yang kemudian toh hidup di dunia sementara, yang abadi kan hidup di sana. Karena itu orang Indonesia santai jadi, sementara kok. Jadi kalau di sana kan orang materialistis, orang sana nggak percaya kehidupan setelah mati. Mereka nggak percaya karena itu waktu hidup di dunia ya harus sebaik-baiknya, semakmur-makmurnya. Tapi juga dengan cara yang baik gitu loh. Itu kan dilema ya, pengen makmur tapi baik. Tapi itu ada landasannya, misalnya menciptakan mesin-mesin yang polutannya makin berkurang. Kan gitu, di situ sebenarnya di barat itu terjadi, sebetulnya saya menyebutnya konsisten. Pengen makmur, pengen materialistisnya oke, tapi juga nggak ngerusak. Ya ciptakan segala sesuatu yang kemudian polutannya makin kecil. Kalau di Indonesia kita nggak peduli semua. Ya kenapa harus menciptain itu? Jadi kita pragmatis yang sifatnya rudimentary gitu loh. Nah kalau di sana orang sana ya kemudian pengen makmur tapi juga untuk anak cucunya. Dan juga kemudian bahagialah orang negara-negara Skandinavia kan makmurnya minta ampun. Skandinavia itu juga alamnya masih baik, hutannya masih banyak Finlandia itu. Nah di sini hutan kita udah habis. Dulu waktu zaman Soekarno paling banyak minyak, banyak, hutan banyak, nggak punya utang. Pas habis Orde Baru utangnya minta ampun, hutan habis, minyak habis. Sekarang makin habis-habisan. Tapi kan kita nggak pernah khawatir. Saya nggak tahu apakah itu disebut kejutan sosial atau gimana. Cuman kalau kita ngomong seni rupa kontemporer, kontribusi dari situ terhadap pemikiran itu. Tapi nggak hanya itu ya. Saya selalu bilang berkesenian itu kan haknya seniman. Mau kemudian bicara tentang keindahan aja silakan.
keterampilan aja silakan, tentang aspek-aspek formal aja silakan, tentang representasi yang sebetulnya kritis tapi keluarnya menyenangkan silakan. Itu yang namanya pluralisme seni rupa kontemporer. Nah pertanyaannya, publik aware nggak dengan macam-macam? Oh pas lihat Danielko, wah iya ya, dia dapat pengkayaan. Kalau dia dapat pengkayaan nih si apresiator, satu orang apresiator dapat pengkayaan, dia menjadi canggih dari seni rupa. Kenapa? Karena seni rupa itu bisa bicara apapun. Seni rupa itu bisa mensofistikasi cara kita berpikir. Oh ternyata yang kayak kartun-kartunnya Mas Daniel yang aneh itu kemudian memberikan gambaran yang didasari kompleksitas standpoint seniman dan cara berpikirnya seniman. Itulah kontribusi seni rupa, bukan kemudian kegunaan langsung mencanggihkan kita berpikir, hanya itu kok. Mencanggihkan cara berpikir dari seni rupa. Itu utama, justru karena dia kemudian lentur seni rupa. Sekarang aja yang namanya ilmu pengetahuan atau teknologi ingin lentur, seni rupa dan dasarnya lentur. Jadi nilai seni rupa itu tergantung kemudian medan seninya, tergantung masyarakat Indonesia. Kan kalau kemudian kita mau jujur, yang paling penting itu kemampuan berpikir canggih, itulah negara yang maju. Kemampuan berpikir, dengan berpikir canggih kita bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dengan canggih sehingga kemudian kita tidak menjadi nation yang diperas. Kalau sekarang nation yang diperas, rare earth-nya kita kemudian diambil sama Cina. Jangan marah karena kita nggak mampu. Jangan marahin juga Luhut. Ya Luhut lihat siapa yang mau kemudian itu. Nah kan kita perlu investasi. Jadi itu semua dilema, itulah kejutan sosial. Gitu. Dilema-dilema itu gitu. Dan seniman sebaiknya canggih gitu loh. Jadi kalau seniman itu kemudian merasa punya privilege tapi nggak canggih, ya nggak berguna menurut saya. Kalau kamu sebagai seniman dapat privilege sebagai orang yang khusus, punya kebebasan, ya harus lebih canggih bahkan dibandingkan ilmuwan, dibandingkan ahli sosial gitu. Yang kedua nih kejutan sosial, menurut saya nggak ada nggak ada pun satu sosiolog di Indonesia yang tertarik terhadap seni rupa kontemporer. Itu aja udah gambaran bahwa seni rupa itu nggak diakui sebetulnya sama disiplin lain. Kalau ada, itu kan ada sosiolog yang kemudian melihat seni rupa itu penting. Coba ke barat, puluhan sosiolog itu buat The Sociology of Art. Puluhan antropolog buat. Di Indonesia mana ada tunjuk satupun, nggak ada satupun sosiolog, antropolog. Yang ada palingan filsuf. Filsuf Mas Bambang Sugiarto, Pak S.T. Sunardi. Cuman problemnya mereka terlalu memuji seni. Ya karena mereka tahu sejarahnya filsuf itu. Tapi kebanyakan terlalu memuji, kurang kritikal. Nah itu sih saya nggak tahu apa kejutan sosial. Sebenarnya nggak ada kejutan. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menunaikan Palmerah, tugas Palmerah yuk. Tadi saya udah ngasih tugas Danielko menjawab tema belum sih? Udah lulus saya udah. Dapat 100 langsung. Kayaknya belum ya. Oke, saya mengamati itu prank atau bukan yang ditaruh di lantai itu kejutan sosial bukan? Yang patung-patung itu? Enggak, lukisan. Ada yang ditaruh di lantai. Itu kenapa ditaruh di lantai? Itu Di pojok, ada kan? Ingat kan? ingat saya di pojok itu karena Itu kejutan sosial bukan? mau dilihat gaji kejutan sosial juga kejutan sosial, tapi fungsinya karena itu lubang waktu itu saya tutupin. Ada lubangnya itu saya tutupin. Mas Ilham, ada lubang di pojok saya tutupin kanan. Ya, Itu lubang kabel atau lubang tikus? itu lubang tikus saya kira itu. Nah, itulah kejutan. Ya, itu ahlinya. Oke, kejutan sosial dari Danielko sudah dijawab. Lukisan ditaruh di lantai menutupi lubang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore.